Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Di dalamnya otomatis kita akan membahas terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Muncul pertanyaan, kenapa kebijakan ini menjadi sangat penting untuk kita bahas di dalam kesempatan ini. Pada tahun 1989, tepatnya 20 November, seluruh kepala negara berjumpa di New York. Mereka menghendaki untuk menciptakan dunia yang damai itu, kuncinya adalah bagaimana sejak dari awal kita memberikan perlindungan kepada anak-anak di setiap negara. Untuk itu, Indonesia pada tanggal 25 Agustus tahun 1990, Presiden Soeharto menandatangani keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu, Konvensi Hak Anak menjadi dasar bagi setiap penyusunan peraturan perundangan, kebijakan program yang terkait dengan anak. Yang kemudian ini dikuatkan kembali lagi pada saat masa pemerintahan B.J. Habibie. Beliau bersama DPR menerbitkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada satu bab khusus di sana itu memuat tentang hak anak. Tapi yang sangat monumental pada saat masa pemerintahan Gus Dur dan ketua MPR-nya Amin Rais, mereka bersepakat untuk memasukkan satu pasal baru, yaitu pasal 28B ayat 2. Kalau dulu, ayahanda dan bunda, sebelum adanya pasal ini yang diatur oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah fakir miskin dan anak terlantar menjadi urusan negara. Tetapi sejak tanggal 18 Agustus 2000, Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kemudian pasal ini oleh DPR bersama Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi dasar penyusunan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan kemudian oleh Presiden SBY, undang-undang ini dioperasionalkan melalui Menteri Mutia Hatta dan Indah Agung Gumelar melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, yang kemudian kebijakan ini dikuatkan oleh DPR bersama Presiden SBY melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu di mana di pasal 21, pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Untuk itu, ayahanda, kalau saat ini kita tinggal di kabupaten kota, kemudian kita dengar bahwa kabupaten kota ibu bapak mendapatkan status sebagai kabupaten kota layak anak, itu berarti wali kotanya atau bupatinya telah ambil bagian untuk memastikan program nasional di bidang perlindungan anak itu benar-benar terlaksana. Kemudian di undang-undang tersebut, pasal 22 ini yang menjadi sangat penting. Sebuah kabupaten
atau kuota disebut layak anak itu ditandai dengan sarana, prasarana, dan SDM yang ramah anak. Kemudian, anak sudah mulai dilibatkan, ikut sertakan dalam penyusunan kebijakan peraturan undangan dan saat musrembang. Ini yang kemudian kita ketahui, ada forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor di masing-masing kabupaten kota kita. Ini sesuai amanah pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014. Kemudian, setiap anggota masyarakat diberi peran yang seluas-luasnya untuk memastikan perlindungan anak ini benar-benar terlaksana. Begitu juga dengan dunia usaha dan media. Ini semua diatur di dalam pasal 72. Kemudian ada perubahan juga yang terkait dengan undang-undang ini saat pada masa pemerintahan Jokowi periode awal, di mana beliau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian oleh DPR dikuatkan, disetujui, dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Perubahan kedua. Kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, otomatis kita merujuk pada satu dokumen yang disebut dengan Konvensi Hak Anak, yaitu perjanjian kepala negara yang menjamin hak-hak anak itu terpenuhi. Oleh Komite Anak PBB, bila kita ingin mempelajari Konvensi Hak Anak ini dimudahkan, dikelompokkan ke dalam 9 kelompok, yaitu klaster 1 tentang langkah-langkah umum implementasi, kemudian klaster 2 definisi tentang anak, kemudian klaster 3 prinsip-prinsip umum hak anak, lalu hak sipil dan kebebasan, jadi klaster keempat, kemudian klaster kelima tentang kekerasan terhadap anak. Kemudian klaster ke-6, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bila ayahanda dan bunda ingin mendalami setiap klaster ini, di channel Layak TV ini juga sudah disediakan dan kita nonton. Kemudian klaster 7, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 8 tentang pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Yang terakhir adalah klaster perlindungan khusus. Apa yang menjadi prinsip umum dalam kebijakan perlindungan anak? Mengacu kepada dokumen Konvensi Hak Anak, kalau kita berbicara terkait dengan prinsip-prinsip ini, berharap ayahanda dan bunda setiap saat mau menyusun, melaksanakan, memantau, mengevaluasi kebijakan, kalau bisa prinsip-prinsip perlindungan anak ini perlu diikut atau diperhatikan. Pertama adalah prinsip non-diskriminasi yang oleh Komite Hak Anak PBB itu diidentifikasi ada 53 item yang menyebabkan seorang anak itu mengalami diskriminasi. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan hal itu? Dengan menekankan prinsip non-diskriminasi. Kalau bisa ayahanda dan bunda cek apakah di kantor-kantor kita atau di fasilitas layanan kita sudah ada tidak parkir khusus untuk disabilitas. Kemudian ada jalur kursi roda tidak? Lalu yang terakhir, apakah di layanan kita, kantor atau di tempat umum, sudah ada enggak toilet yang memfasilitasi mereka yang disabilitas? Ini menjadi poin penting. Kemudian, prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Yang mengetahui bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi anak hanyalah anak itu sendiri. Untuk itu, ayahanda dan bunda, pastikan kita selalu bertanya kepada mereka dan apa yang mereka ungkapkan
atau yang mereka sampaikan demi kepentingan terbaik bagi mereka, kalau bisa kita catat. Lalu pada saat kita mau mengambil keputusan, perlu kita perhitungkan secara matang. Sehingga anak-anak kita merasa mereka sudah diperhatikan. Kemudian prinsip yang ketiga terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Prinsip ini memang benar-benar menjadi sangat penting. Ini kuncinya ada pada Bapak Ibu sebagai orang dewasa yang bekerja dengan dan untuk anak. Dan terakhir adalah prinsip mendengarkan pandangan anak. Pandangan anak ini kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia ini diatur secara khusus di pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini dioperasionalkan atau ditransformasi menjadi forum anak, di mana forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor. Kemudian, apa yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan konvensi anak mengenai hak-hak anak dan perlindungan khusus anak yang tadi sudah kita ketahui terbagi di dalam beberapa klaster. Nah, ini sebetulnya kita dapat ketahui hak-hak anak itu tersebar di dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Yang paling utama adalah setiap anak berhak teregistrasi dan mendapatkan nama. Kemudian mereka memiliki identitas, lalu kemudian mereka diberi kesempatan untuk berekspresi, tapi yang paling penting ini mereka aktif menjalankan kegiatan agama sesuai dengan agama yang mereka anut, lalu mereka aktif berorganisasi, tapi yang paling penting adalah hak privasi mereka terlindungi dan mereka mengakses berbagai informasi yang layak. Terhindar dari informasi kekerasan, intoleransi, dan pornografi. Kemudian, harus pastikan anak-anak dia terhindar dari kekerasan. Kemudian, jangan sampai mereka menjadi korban eksploitasi seksual dan mereka menjadi korban menegakkan aturan. Untuk itu, menjadi penting adalah disiplin positif. Kemudian, terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Seorang anak itu sangat senang bila mereka memiliki ayah dan bunda yang hebat, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan yang paling penting adalah sikap dalam mendampingi, membimbing, mengasuh, dan menyentuh anak-anak mereka. Untuk itu, setiap ayah dan bunda harus kuat dalam ilmu perkembangan anak. Ada 6 aspek perkembangan anak menjadi hal penting yang perlu kita kuasai, dan yang menjadi penting juga adalah bagaimana kita memastikan setiap anak yang tidak lagi memiliki ayah atau bunda, mereka harus benar-benar ada yang menjamin, yaitu keluarga besar yang paling utama, kakek, nenek, atau paman bibi. Bila sudah tidak ada itu, kemudian alternatif terakhir anak-anak ini ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki program utama adalah non-panti. Jadi yang utama itu adalah anak-anak itu harus ada di keluarga besar. Kemudian bagi mereka yang tidak ada lagi orang tuanya, kemudian ada pihak yang ingin mengadopsi, ini benar-benar harus mengikuti aturan sebagaimana aturan yang diatur di dalam ketentuan tentang adopsi. Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi ini hanyalah Kementerian Sosial yang memiliki tim TIPA, tim penyelidikan proses pengangkatan anak. Lalu kemudian klaster yang terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan.
Jadi setiap anak benar-benar mereka mendapatkan hak-haknya, terutama hak anak disabilitas. Mereka tidak boleh dibully. Lalu kemudian anak-anak itu diberi pemahaman yang kuat terkait dengan PHBS. Tapi yang menjadi penting ini adalah setiap ayah yang memiliki anak remaja putra 1 tahun menjelang masa balik, si ayah sudah melakukan training kepada mereka. Kemudian anak gadis itu mendapatkan bimbingan dari bundanya 1 tahun menjelang masa haid. Sehingga anak tersebut sudah siap untuk menghadapi masuk ke usia dewasa. Tapi yang menjadi penting ini adalah kalau kita melihat ada kecenderungan anak kita mengalami perubahan orientasi seksual, mereka ini segera dirangkul dan pastikan mereka tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi. Dan hindarkan mereka tergabung dengan organisasi yang ada di luar. Karena kalau sudah masuk di sana, kita akan mengalami kesulitan untuk menarik mereka. Untuk itu, ayahanda dan bunda, anak laki-laki segera dilatih, ikut sertakan di beberapa kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak laki-laki, begitu juga dengan anak perempuan. Ini jadi penting. Kemudian yang terkait dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan lingkungan kegiatan budaya. Yang menjadi penting itu adalah sekarang ini bahwa disiplin positif adalah utama dan non-kekerasan. Lalu kemudian anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator. Ini juga mulai perlu kita dorong sebagaimana yang dikehendaki oleh Presiden melalui Menteri Nadiem Makarim yang memperkenalkan belajar merdeka atau merdeka belajar. Yaitu kuncinya bagaimana setiap pendidik itu memastikan anak sebagai pusat, sedangkan mereka sebagai fasilitator. Yaitu memfasilitasi bagaimana potensi-potensi yang ada pada diri anak ini benar-benar terpotensikan sehingga ini menjadi keunggulan dari anak tersebut. Lalu yang menjadi penting juga adalah setiap anak berhak untuk bermain, beristirahat, lalu mengenal secara dalam terkait dengan kebudayaan mereka. Ini hak-hak mereka. Lalu yang terakhir adalah bila anak mengalami kekerasan, mengalami eksploitasi, atau menjadi korban, mereka segera direhabilitasi, lalu kemudian direintegrasi, dan yang paling penting adalah jangan sampai mereka menjadi korban berulang dan menjadi korban stigmatisasi oleh orang dewasa yang tidak memiliki pemahaman terkait dengan hal ini. Lalu muncul pertanyaan, sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi anak ini? Sebetulnya negara adalah menjadi penanggung jawab, tetapi orang-orang yang terdekat dengan anaklah yang paling utama. Pertama adalah seluruh kepala negara meyakini bahwa orang tualah sebagai pendidik pertama dan utama itu yang mampu mengemban tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Berbicara melindungi berarti di sana ada pemenuhan dan ada perlindungan khusus anak. Yang menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah keluarga besar sebagai penjamin. Mereka adalah orang-orang yang dapat memastikan perkembangan kepribadian anak itu benar berkembang secara utuh dan serasi dalam suasana bahagia, kasih sayang, dan anak-anak itu belajar tentang saling pengertian dari kakek, nenek, paman, bibinya. Menjadi penting. Lalu yang ketiga adalah masyarakat, di mana anak-anak akan belajar di dalam mengembangkan kepribadian mereka dalam rangka semangat perdamaian, bermartabat, bertegang rasa, merdeka, memiliki hak yang sama,
Tapi yang paling penting adalah setia kawan. Dan yang terakhir, yang bertanggung jawab untuk melindungi anak ini adalah para tokoh adat, di mana mereka mendapatkan amanah untuk menjaga keseimbangan dalam pengembangan nilai-nilai tradisi dan norma budaya. Apalagi saat ini masa globalisasi, para tokoh budaya harus segera turun gunung untuk memastikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu harus selalu terupdate dan disesuaikan dengan zamannya, sehingga anak-anak itu benar-benar mereka merasa memiliki identitas yang selalu diingatkan oleh para tokoh budaya. Ini ibu bapak yang bertanggung jawab. Lalu kemudian apa yang dapat diperankan oleh masyarakat? Masyarakat dalam hal ini kita sebagai anggota masyarakat, pertama yang dapat kita perankan adalah bagaimana kita memberikan informasi yang seluas-luasnya melalui sosialisasi, mengedukasi hak anak dan peraturan perundangan tentang anak. Ada banyak, saya mencatat ada 141 undang-undang. Ini perlu kita dalami dan kita kuasai dan kita perlu sosialisasikan kepada para pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga ini menjadi penting, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu memiliki nomor telepon dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan? Nah, yang menjadi penting, atau dinas PPA. Lalu kemudian berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Yang menjadi penting juga nih. Lalu melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi ayahanda dan bunda, kita sebagai anggota masyarakat tidak hanya hidup sendiri dengan anak kita sendiri, tapi harus memastikan setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri juga. Jadi penting, karena kita sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Pasal 72. Apalagi yang bisa kita perankan adalah menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Di mana? Di rumah kita masing-masing. Masih ingat dulu kita? Kenapa kita selalu main di rumah teman kita? Karena di sana ayah dan bunda dari teman kita itu sangat baik kepada kita sampai mereka menyediakan cemilan atau makanan kecil sehingga kita selalu ingat kebaikan mereka. Nih, bagaimana kita harus membayar itu semua? Yaitu dengan menciptakan rumah kita terbuka untuk anak-anak tetangga untuk bermain. Ini menjadi penting. Kemudian berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014. Itu ada 15 kelompok anak-anak. Antara lain adalah anak-anak korban kekerasan fisik, mental, anak korban kejahatan seksual, anak-anak korban narkoba, anak-anak dengan HIV/AIDS, anak-anak yang orang tuanya pelaku teroris atau apapun ya, pastikan mereka harus terhindar. Lalu yang terakhir, ini yang menjadi penting, ayahanda dan bunda, memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Kalau di Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Pasal 24, negara, pemerintah daerah menjamin suara anak untuk didengar. Tapi khusus untuk ini, masyarakat diminta untuk mendengarkan pendapat anak. Nah, ini menjadi penting. Kemudian, bagi mereka yang tergabung di perusahaan, berharap mereka sudah tergabung di APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak, yang ditandai dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan perusahaan yang ramah anak. Lalu produk yang ditujukan benar-benar aman untuk anak,
lalu kemudian berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial. Lalu, siapa yang dapat berperan? Yaitu media massa. Mereka ini dapat mensosialisasikan berbagai materi terkait dengan aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi. Ini jadi pentingnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Lengkapnya saksikanlah channel Layar TV. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.